Total itu di IPL 20 tim kan? Iya. 12 dipecat. 12 dipecat. Ya. Ya. Dalam Gila. tahun ini 12 pelatih sudah dipecat. Setahun. Ini musim di mana gue jarang menikmati permainan Barca. 12 poin itu artinya 4 match beruntun kalah, dan Madrid menang semua. Dan menang semua. Iya. Jadiin ormas saja. Barca bener kalau nggak bisa juara, jadiin ormas saja. Of course gue berharap Arsenal menang. Tapi sekarang yang harus ditunjukkan Arsenal adalah mental di lawan game-game besar. Iya. Ya, ya. Oke, ketemu lagi kita dalam acara Just Saya bersama saya dengan Koci. Terima kasih sudah terus bersama kami dan silakan subscribe, komen ya. Gue baca lo komen-komen lo ya. Jadi ada yang kebangetan, ada yang ya bersama kita. Terima kasih. Dan Koci, ini saya mau ngawalin dengan ini ada berapa pending cases ya atau pending information yang banyak ditanyakan orang. Ini kasusnya City mau dihukum tuh gimana sih, Coach? Ya. Kasusnya ini masih 2-3 tahun lagi karena IPL butuh waktu untuk mengumpulkan semua bukti dan lain-lain. Kalau udah itu baru mereka juga bikin satu komisi independen yang orang olahraga, orang hukum dan lain-lainnya. Dan anggotanya pun harus di-approve dengan City. Kalau kedua setuju, ini komisi yang akan menilai kasusnya, baru kalau itu seandainya cukup parah, baru masuk ke pengadilan. Jadi ini masih 2-3-4 tahun berjalan, masih lama. Ini ngulur-ngulur waktu banget ya. Apalagi kan City menunjuk lawyer terbaik ya. Ya pasti. Yang mahal banget. Ya pasti. Dan kayak PSG terakhir tuh nunjuk 50 lawyer kalau nggak salah. Jadi ya, this kind of things happens dalam negara demokrasi di mana sebuah kasus harus ikutin SOP. Dan IPL tidak mau kecolongan seperti UEFA sama City, di mana mereka kalah dan UEFA akhirnya mengakui bahwa mereka tidak terlalu dalam menginvestigasinya dan tidak memiliki bukti yang cukup kuat sehingga City yang menang. Nah, kali ini IPL tidak mau kecolongan. Bahkan UEFA bilang sekarang City akan kena karena IPL punya tim yang bisa mencari semua data dan lain-lain. Tapi ya sekali lagi, we don't know. Kita nggak tahu sejauh mana kasus ini akan berjalan. Tapi yang kita tahu, ini butuh 2-3 bahkan mungkin 4 tahun. Atau tidak pernah selesai? Kalau selesai sih pasti selesai. Karena menurut saya IPL juga mendua juga ya, Coach. Iya kan? Katakanlah City terbukti salah. Mendua poligami dong. Iyalah, poligami dalam urusan nih. Iya. Mendua lah ya kan. Karena apa ya mereka seserius itu gitu loh ya. Kenapa? Karena kalau katakanlah mau diapain City? Mau di-ban? Mau keluar dari kompetisi? Mau dikurangin skor? Mau dicabut pialanya? Saya pikir akan merugikan IPL itu sendiri kan. Enggak, sebagai sebuah bisnis. Ya, dari sisi itu true, betul. Tapi dari sisi lain IPL ini dapat sorotan dari dunia bahwa kompetisi antar klub di negara lu itu nggak sehat. Karena City masuk, Saudi masuk, Abu Dhabi masuk, Saudi masuk, sekarang mungkin Qatar yang masuk. Jadi IPL ingin menunjukkan walaupun mereka masuk pakai dana negara, tapi kita punya aturan main sehingga kita memprotek atau kita punya aturan main sehingga kompetisi antar klub regardless duitnya datang dari mana itu harus tetap sehat. Nah ini yang mereka lakukan, jadi ini bisa menjadi contoh kasus City ini kepada klub-klub lain bahwa nggak usah duit negara, bully kan juga gila-gilaan. Bully mah gila-gilaan. Ini duit sendiri gila-gilaan juga. Nah, ini juga menjadi contoh kepada klub lainnya bahwa lu boleh jual ke orang kaya. Nanti kalau perang selesai, para orang Rusia kaya ini pasti masuk lagi, ya kan? Iya. Tapi kita punya aturan dan kalian semua harus ikutin aturan ini. Feeling gue, IPL ingin membuat kasus City ini sebagai contoh aja. Cyber terhadap klub lain.
Kan bayangin coach, City lagi disorot karena financial fair play. Iya. Tiba-tiba ada seorang Todd Boehly di mana Chelsea beli pemain gila-gilaan. Sampai pemain yang gak ada papanya pun dibayar dengan harga tinggi dan banyak. Gimana gitu kontrolnya? Akan kena. Tapi kenanya nggak sekarang, 2-3 tahun lagi. Karena yang terjadi sekarang, ini Chelsea keluarkan duit. Ya. 600 juta. Harus ada yang masuk. Oke. Salah satu income yang penting adalah Champions League. Kemungkinan besar nggak ikut Ya. tahun ini. Oke? Artinya, they lack of income sekitar 100 jutaan. Walaupun berapa pemain mereka kasih kontrak panjang, Ya. tapi nanti harus ada extra income untuk menutupi Pengeluaran. untuk menutupi kekurangan income dari Champions League, yaitu Dari mana? jual pemain. Jual pemain. Jual banyak Kalau pemain. laku. Pasti laku nggak Laku tapi dengan harga berapa? Kalau jualnya Exactly. kepepet gitu, itu Iya. persoalan kan? Tapi kita juga tahu bahwa squadnya itu sangat amat gemuk. Wah gila. Coach, tadi malam gue nonton Modric aja, itu dicadangin loh. Pemain yang dibeli 100 juta loh. Kemarin dia dimainin, ancur-ancuran mainnya. Iya. Jadi ya wajar aja. Ya, dari semua pembelian yang benar-benar perform itu cuma 2. Bahkan 1, Enzo, karena Joao itu loan. Jadi cuma 2 pemain yang pemain baru yang datang yang benar-benar, yang lain ups and down. Oke. Dan Barca pun sekarang kena juga ya coach ya. Katanya nggak boleh beli pemain ya sampai dia harus jual beberapa Kalau pemain. Barca beda lagi. Jadi Tebas ini keluarkan statement yang palsu. Untuk agar Barca kena sanksi. Akhirnya ketahuan. Iya. Nah, makanya mereka Tebas minta maaf atau out. Kalau Barca beda lagi kasusnya. Tapi kembali lagi memang sikon Barca ini agak Masalah keuangannya memang memang parah ya. Cuman pasti ntar ada solusi. Entah Oke. itu jual pemain, entah itu jual ini atau Iya, mau loan nggak mau, iya. atau pinjem atau apa. Pasti ada solusinya kalau Barca mah. Oke. Kalau Barca gue nggak takut. Cuman yang gue curious ini justru kasusnya Chelsea. Karena yakin gue Chelsea nggak masuk Champions League. Pastilah. Kecuali mereka nggak lewat IPL, kecuali mereka juara. Juara mana? UCL. UCL kan nggak sekarang juga dong. Sekarang mereka juga nggak dong. Nggak. Tahun depannya lagi Nggak, dong. kalau seandainya mereka juara UCL musim ini, kan ketemu Madrid ntar. Kalau seandainya mereka UCL tahun jari ini, UCL ya. lewat jalur UCL, Juara bertahan. Ya kali lu bisa Lu juara kali. menang lawan Kalau melihat Madrid. sekarang mainnya aja draw Ya, mulu. exactly. Dan satu lagi masalah pengambil alihan atau penjualan sahamnya MU coach. Ini menurut saya ditunda-tunda. Kemarin kan ada deadline, mundur lagi. Udah bidnya udah dinaikin. Katanya ada penolakan lagi karena Qatar ada isu HAM ya kan, isu LGBT dan sebagainya. Gue sih nggak ngeliat itu sebagai isu ya. Gue tidak lihat kasus Qatar sebagai isu. Yang gue lihat adalah si Glazer ini, kan kita semua sepakat lah, orangnya tricky, Iya, pinter. Apalagi sekarang elite management bilang ke Glazer, Glazer, lu nggak usah lepas semua saham lu. Either lu jual ke gue atau gue kasih lu pinjaman. Iya. Jadi yang dilakukan Glazer ini murni sekarang itu Bisnis. cyber, bisnis. Untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Untuk menjual dengan untung sebesar-besarnya. Iya. Kampret bukan. Dihantam, Iya. diadu antara Redcliffe, sekarang elite management masuk dengan Qatar. Tapi Qatar nggak tolol juga kan? Iya. Qatar bilang, oke lah, gue punya duit banyak, value klub lu 3,5 M-an, gue kasih lu 6 M. Karena gue keluar sebenarnya 8 M. Iya. 1 M buat Bayar utang. renovasi stadion, ya. 1 M buat Pengembangan. pembinaan dan bayar lain-lain. utang. Ya. Dan bayar utang sebagian. Jadi gue keluar 8,5 M, I don't know. Karena hal-hal kayak gini kan dilihat sama IPL. Akan dilaporkan. MU harus lapor ke IPL bahwa mereka akhirnya mau ambil Redcliffe atau apa. Dan itu butuh approval dari IPL. Kalau approval IPL langsung keluar, Mei Juni itu udah beres. Iya. Tapi kalau kasusnya kayak Newcastle,
bisa tahun depan. Iya, panjang banget ya. Dan berkepentingan nih, gue tahu di Inggris kan ada ABU ya, Anything But United. Hatersnya kan banyak banget. Ya. Termasuk mungkin di manajemen, di kompetisinya ya kan. Itu yang kita repot. Bukan apa-apa coach. Kan ini sekarang MU terbukti banget. Karena waktu kemarin, winter tidak bisa beli pemain yang bagus-bagus. Manajemennya nggak ngasih duit, cuman ngasih Ten Hag, lu boleh, tapi minjem aja. Minjem aja. Dan dapatnya kan pemain-pemain pinjaman. Ya. Agak laki, tapi sekarang ketahuan. Weghorst hancur, ya kan, Sabitzer on off gitu ya. Apa yang bisa didapat gitu ya. Jadi udah ketahuan. Kita lihat MU sekarang tidak sepowerful sebelum dikalahkan oleh Liverpool. Karena kualitas pemainnya. Iya, kualitas akhirnya ya kan. Sesimpel itu. Feeling gue, Glazer juga paham. Dengan masuknya Erik ten Hag, minimal bisa naik. Ya udah naik. Ya. Sudah naik. Oke, udah naik. Sudah Dan naik. kedepannya akan naik lagi Ya. kalau disuntik beberapa pemain bagus. Yes. Ya. Dia suntik let's say 200 M lah. Ya. Let's say 200-300 M. Ngambil Harry Kane ya. Ya. Kalau dengan 200-300 M performanya bagus, bisa bersaing itu value-nya akan naik lagi. Betul. Iya kan? Belagu lagi dia. Belagu lagi. Iya. Tambah belagu maksudnya. Iya. Jadi feeling gue dia nggak begitu peduli jual sekarang atau tahun depan. Karena prospeknya bagus. Jika diberi uang. Iya. Nah, gue kalau jadi Glazer, is okay lah. Tahun depan gue kasih lu 200-300 juta Ten Hag, lu beli Kane lah, selalu dah mau beli siapa. Duitnya dari mana? Ya, dia ada duit lah. Duitnya dari mana? Glazer mau banyak duit lah. Lah iya memang, dia punya klub-klub hebat di Amerika. 200-300 juta mah nothing lah buat MU. MU itu udah keluar berapa duit? Iya, cukup terakhir udah miliaran cukup banyak. Iya, makanya. Arsenal juga dipikir Arsenal nggak keluar duit, Iya, juga lah. Iya, betul. Ya, jadi menurut saya Koci ini yang akan menjadi mewarnai ke depan. Ya kita akan bahas dalam episode tersendiri. Oke Koci, minggu ini ditandai dengan dipecatnya cukup banyak pelatih-pelatih hebat ya. Total itu di IPL 20 tim kan? Iya. 12 dipecat. 12 dipecat. Iya. Ya. Dalam tahun ini 12 pelatih sudah dipecat. Dalam setahun ini ya. Conte, sekarang Graham Potter, Brendan Rodgers, Tuchel. Ya. Ya, jadi. Dan terakhir itu Potter akhirnya dipecat juga. Padahal lu bilang kemungkinan akan dipertahankan. Akan bangkit lagi. Gue nggak tahu juga apa yang ada di benaknya Potter ya. Karena pada saat gue bilang Chelsea akan naik lagi, mereka 3 match beruntun menang. Oke? Ya. Habis itu 2 match beruntun nggak menang. Tapi memang gaya bermain kayak Chelsea ini kurang killer. Kalau kita lihat match terakhir di bawah Bruno Saltor di mana Chelsea merubah bermain 3-5-2, itu lebih fluid, lebih bagus, dari create chances, 1 gol dianulir. Tapi Havertz ini emang bapuk. Havertz, Joao Felix itu susah cetak gol, sehingga skornya lawan Liverpool kan, 0-0. 0-0. Padahal mereka harusnya peluangnya menang. banyak banget. Banyak banget. Nah, sekarang pertanyaan gue begini. Kalau lu sekarang udah punya asisten sampai akhir musim, dan bermain cukup bagus lawan Liverpool, Menurut gue dipertahankan aja ya. kenapa harus datengin Lampard? Tapi ini pelatih sementara, Coach. Still, dalam 10 pertandingan, you can reach anything. Iya. Ini 10 pertandingan kan bisa main Eropa atau enggak? Iya. Bukan UCL ya. Sekarang Tapi mereka Eropa atau enggak? peringkat berapa sih? 12 kalau nggak salah. 12. Iya. Eropa pun mungkin nggak bisa masuk ya? Kalau nggak menang-menang nggak bisa masuk. Give up? Atau apa? Tapi gue nggak ngerti mendatangkan Lampard itu Tujuannya apa? Tujuannya apa? Karena you have already pelatih baru, asistennya yang sudah melawan Liverpool menunjukkan gini nih, gue bikin perubahan dan berhasil. Yang nggak kelihatan kan cetak gol. Iya, Dan iya. itu gue bilang bukan salah pelatih. Gue pikir kemarin Chelsea harusnya menang melawan Liverpool. Harusnya menang. Wah, Absolutely. peluangnya banyak banget. Ya, artinya ini pelatih baru ini kan punya kontribusi. Terus lu ngapain datengin Lampard? Itu yang gue nggak paham. But that's okay. Itu serah Chelsea. Memang Chelsea ini melakukan banyak gerakan-gerakan yang nggak make sense, ya kan? Karena yang punya nggak ngerti bola. Coach. Bully itu datang bukan hanya yang punya nggak ngerti bola,
Pembisiknya pun feeling gue juga nggak ngerti bola. Mereka itu beli pemain, scoutingnya gue nggak ngerti siapa. Tapi nggak ada pattern yang jelas. Masa lu untuk dua posisi kiri kanan winger mereka punya 10 pemain, nggak make sense gitu. Dan pemain belakangnya banyak banget. Pemain winger yang banyak, depan yang banyak. Depan banyak juga. Banyak semua lah. Auba itu nggak dipakai lagi loh. Not even in bench. Di bench aja nggak. Nggak ada David tempat. Fofana, Auba nggak ada tempat. Di bench aja nggak. Seperti yang itu tadi bilang, Mudryk 100 juta. Nggak main sama sekali. Sekali-sekali subs. Dan this guy itu value-nya, kalau gue lihat dia main di Chelsea, value cuma 5 million. Jelek banget. Kontrol bola nggak bisa. Finishing jelek. Timing salah. Bahkan adu body kalah. I don't know. Gue nggak ngerti. Based on what this guy value-nya 100 juta. Oke, Coach, minggu ini juga diwarnai oleh tim-tim unggulan yang lebih unggul kan tumbang ya. Jadi menarik banget. MU kalah dengan Newcastle, walaupun Newcastle juga tidak bisa diremehkan. Tetapi lihat di Liga Italia, Napoli kalah 2 kali berturut-turut ya. Kemudian juga kemarin PSG kalah 2 kali beruntun. PSG 2 kali kalah beruntun. Dan kemudian kemarin Barcelona dihajar sama Madrid 4-0. Iya, layak. Dan kemudian Jerman, Bayern itu kalah di piala itunya tuh oleh Freiburg. DFB Pokal. Dan kemarin Dortmund juga kalah. Iya. Ini ada apa minggu ini? Ini minggu yang gila banget ya, Coach ya. Nggak ada apa-apa. Inilah This is football. Dalam arti ya sehebat-hebatnya lo tetap yang main pemain manusia. Ada ups and down-nya. Dan menjelang akhir ini kan tambah padat. Ada midweek, weekend main. Belum yang main, ini tim kan main di Eropa semua. Iya. Main di Eropa. Pada saat mereka main-main di Eropa, mereka simpen pemainnya. Iya. Kayak kemarin Liverpool, simpen 5 pemain inti. Iya. Nggak main rotasi, karena ntar ketemu Arsenal. Walaupun Liverpool nggak main di Eropa lagi, tapi tim-tim lain ya, this kind of things happens. Kalau Barca kemarin kalah, itu murni kalah kualitas dan begonya Xavi. Itu, gue potong. Xavi itu gila, Coach ya. Dia ditanya sebelumnya, dia merasa udah kalah duluan tuh sebelum bertanding. Gue denger tuh, dia ngomong, wah nih Real Madrid ini akan ngebalik segala. Gila loh, dia bermain di kandang, tetapi dia nggak punya optimisme gitu. Apa yang terjadi, Coach? Satu, yang sering gue kritik dari Xavi adalah pemilihan pemain. Oke. Kemarin terjadi lagi. Gini. Kalau Barca full team, mereka sudah membuktikan. Bukan hal yang susah ngalahin Madrid. Sekarang ada 4 pemain inti cedera. Inti. Pedri, Dembele, De Jong, Christensen. Oke. Dia pasang Marcos Alonso. Oke, masih bisa gue terima. Biasanya kan Araujo, Christensen. Oke. Sekarang Marcos Alonso sama Kunde. Digeser ke Araujo, digeser ke kanan. Apakah Araujo main jelek? Enggak juga. Tapi tengahnya ini rentan. Kunde itu lebih sering main di kanan daripada center back. Kemarin jelek Kunde. Gue bingung kenapa ini tipikal Xavi suka bikin perubahan yang nggak make sense. Bahwa Araujo pernah main bagus bukan berarti dia akan main bagus terus di kanan. Kalau ada Christensen, Araujo geser, gue masih bisa terima. Ini gak ada Christensen. Jadi praktis 2 center back yang baru. Di situ kemarin Kunde main jelek dan keteteran. Oke. Kedua, lu pasang 2 DM yang umurnya Busquets sama Sergi, yang dua-dua secepat siput. Lambat banget. 4 gol, 1 penalti, 3 counter. Telat terus kembalinya. Padahal muda ya. Kalau you mau pasang Busquets, jangan pasang Sergi. Karena dua-dua lelet. Pasanglah salah satu pemain muda yang punya speed. Oke. Aduh, kemarin itu everything went wrong. Terutama di babak kedua. Dan gol itu counter semua.
all counter. Xavi ini nggak bisa mengantisipasi bahwa Madrid ini hebatnya dari sisi reaction football, dari counter. Padahal babak pertama nggak ada masalah. Barca dapat peluang, ini dapat peluang, tapi they cannot finish it. Tapi gue aneh aja, Coach. Biasanya kan seorang pelatih itu kan menyemangatin ya. Menyemangatin pemainnya supaya walaupun lawan lebih kuat, tapi kan nggak bisa begitu ngomongnya, Coach. Iya kan? Kemarin wah Madrid tim besar yang sulit dikalahkan, ya gitu-gitu tuh. Jadi menurut saya ini agak ada apa yang terjadi ya kepada Xavi sebagai pelatih. Gue sih selalu bilang ya, Barca unggul 12 poin. Tapi orang lupa banyak sekali ugly win. Dan bahkan gue bilang ini musim di mana gue jarang menikmati permainan Barca. Up and down ya. Kadang bagus banget lebih banyak ugly win-nya daripada main bagusnya. Dan ini berkat Xavi. Gue nggak ngerti, this guy bilang, oh iya dia legend as a player. As a player ya. Not as a coach. Walaupun juara, gue bilang pecat Xavi. Karena dia nggak sanggup. Satu, pilihan pemain, semua pemain yang dia pilih hancur. Torres lah, Eric Garcia lah, Rafinha. Itu harganya mahal semua loh. Tapi Lewandowski oke dong. Lewandowski oke. Sekarang kalau dia buang, kenapa dia harus lepas Depay sama Auba? Pada saat cedera, Depay sama Auba itu bisa bermain di sayap kiri. Ansu Fati nggak bisa diberi kepercayaan. Percayanya sama Sergi, pemain kayak gini masih diperpanjang kontraknya. I don't get it dengan this coach. Maunya apa? Hanya karena harus ada La Masia, kan bullshit itu. Intinya adalah karakter Barca di bawah Enrique main jauh lebih bagus. Padahal gue juga kritik Enrique waktu itu. Tapi identitasnya Barca nggak kelihatan. Di bawah Xavi nggak kelihatan. Kalau dengan MU ya Coach, yang menurut saya ya sebagai fans MU, Barca itu masih di atas tuh. Iya, harusnya begitu. Kalau ada empat pemain inti ini fit. Tapi kan mereka nggak fit dan bukan berarti lo harus kalah. We have to adapt. Dan yang gue kritik itu adalah Xavi ini nggak bisa lihat pemain. Sesimpel itu. Otherwise you don't buy Eric Garcia, Ferran Torres dan Rafinha. Nggak make sense gitu. Dengan harga yang tidak murah. Dengan harga yang tidak murah. Dan Coach, Benzema lagi ngamuk ya. Lagi on fire. Lagi on fire, 2 kali hat-trick. Dan Coach, kita punya catatan. Jangan-jangan karena dia Muslim ini gara-gara bulan puasa dia ngamuk, Coach. Enggak, itu cocokologi. Emang kemarin itu sekali lagi golnya itu kan hat-trick. Iya. Dan ya. ibarat gol yang bukan gol yang susah lah untuk Benzema. Sebelumnya ketemu Valladolid. Valladolid itu emang jelek banget. Jadi memang lagi bagus. Kita lihat nanti ketemu Chelsea. Bisa seperti apa? Jadi mereka maju ke Copa del Rey ya, Madrid ya. Ya, melawan final ketemu Osasuna. Ya. Mestinya easy game dong untuk Madrid ya. Easy game. Udah pasti juara dia lah. Ya, mostly lah ya. Copa del Rey ya. Iya. Cuman kan kalau ngelihat Serie A begini nih Coach, La Liga begini, belum tentu loh Barca bisa diuber, jangan-jangan. Anything can happen. Sisa 10 match kalau Barca masih kuber dengan unggul 12 poin. 12 poin itu artinya 4 match beruntun kalah, Madrid menang semua. Iya. Jadiin ormas saja. Barca bener kalau nggak bisa juara, jadiin ormas saja. Apalagi nanti kan kembali lagi tuh. Next week udah kembali lagi. Pedri, De Jong, Dembele dan lain-lainnya. Dan mereka nggak main di mana-mana lagi, udah fokus ke La Liga aja. Oke, kalau gitu lu bilang Barcelona hampir confirm akan jadi juara ya. Bagaimana Napoli, Coach? 2 kali kalah juga nih. Ya nggak ngaruh. Kemarin gue nonton Napoli lawan Milan, mereka itu sangat kehilangan Osimhen. Satu. Cuman kita menilai tim itu kan dari awal musim sampai sekarang, bahwa dia 1-2 kali main jelek, it happens. Ya kan, namanya juga manusia. Kehilangan Osimhen itu 50% powernya Napoli.
Osimhen itu mungkin masih 2-3 minggu off. Oke. Tapi tabungannya kan masih banyak. Oke. Dan gue nggak ngelihat juga AC Milan sama Inter Milan akan menang-menang terus. Kemarin itu benar-benar off day. Ya. Di mana Milan yang biasanya ups and down, kemarin main bagus. Seorang Saelemaekers bisa ngelewatin 4-5 pemain. Ya kayak Liverpool lawan MU lah. Babak kedua, semua yang disentuh Liverpool jadi gol. Oke. Nah kemarin juga, semua yang disentuh Milan jadi gol. Habis itu, jeblok Liverpool. Ya. Iya kan? Nggak pernah bagus lagi Nggak setelah pernah kalahkan bagus MU. lagi, betul. Kayaknya targetnya cuma bisa ngalahin MU doang tuh. Nah mungkin. Nah gue tidak lihat Milan bisa lolos di Champions League karena harusnya Napoli belajar. Kita udah disikat sama Milan nih. Jangan sampai terulang lagi, sekali doang cukup. Dan ini lebih penting ya. Kalau di Liga lo kalah sekali, 2 kali masih aman ya. Iya, betul. Tapi kalau di Dan cup ini gini, sebagai pelajaran harusnya ya, harusnya pemain Napoli lebih smart, ngaca semua. Oke, kita dihajar 4-0 di kandang sendiri bisa terjadi, tapi nggak akan terjadi. Rasa balas dendamnya itu harusnya ada. Kita akan buktikan bahwa kekalahan lawan Milan itu hanya sebuah kebetulan. Ya. Jadi untuk gue sih tetap gue unggulkan. Karena menurut lo Milan aja tetap satu tim yang juga tidak stabil-stabil amat juga. Sangat tidak stabil. Sangat tidak stabil. Dan kebetulan semua yang mereka sentuh itu berhasil. Ya. Gitu. Inter, Juve, draw Coach 1-1. Ini result yang terbaik? Ya karena ini kan ada 2 leg kan. Ya. Ini Copa tapi Inter ini sangat amat tidak stabil. Sangat amat tidak stabil. Terus 3 kartu merah, ribut, Lukaku, Cuadrado sama Handanovic. Nyanyian rasis itu udah biasa di Italia. Chant ya. Itu almost every week. Almost every week dan nggak akan hilang. Karena ini kultur. ya dan mereka nggak ambil FA-nya Italia tidak ambil tindakan yang tegas. Jadi nggak akan hilang. Tidak seperti di Inggris ya. Nggak seperti di negara Eropa Barat lain. Sementara Inggris demikian luar biasa Coach ya. Malah kayak kita kemarin udah ungkap ya, Ramadan pun. Saya kemarin nonton MU lawan Brentford ya. Kemudian mereka break. Mereka break pas 2 buka pemain puasa. yang Muslim. 1 di Brentford, 1 di MU. Iya. Mereka break. Luke Shaw. Ya, Luke Shaw. Itu yang kalau nggak salah di Italia Coach ya. Ada 1 pemain sengaja dia pura-pura cedera gitu, hanya memberikan kesempatan kepada pemain partnernya yang Muslim untuk minum. Kalau nggak Liga Italia, Liga Prancis. Menarik loh Coach. Kayaknya Perancis. Iya, dia pura-pura cedera gitu, Kayaknya ngulur-ngulur waktu. Karena nggak diberlakukan di Perancis. Emang di Italia diberlakukan? Nggak juga dong. Nggak tahu gue Italia. Nggak tahu. Yang gue tahu di Inggris sama Belanda diberlakukan. But ya. Oke. Koji, kita ngebahas nih. Sekarang apa preview untuk minggu depan? Ada big game Liverpool Arsenal. Pasti Arsenal dong menangnya. Enggak, belum tentu. Liverpool is still a big team. Big team. Very good player, apalagi sekarang pemainnya udah diistirahatkan. 4-5 pemain. Dan kembali lagi seperti yang gue bilang, ini tim yang sangat amat tidak bisa diprediksi. Dan sangat sulit dikalahkan di Anfield. Sangat sulit dikalahkan di Anfield. Maka dari itu kalau gue bilang, kalau orang-orang bilang Arsenal menang, berdasarkan apa? Berdasarkan apa bahwa Arsenal bisa menang? Tapi Lawan MU, Chelsea, dan Liverpool itu di kandang. Tapi Arsenal sih, coach, saya pikir waduh mainnya gila ya. Betul. Pemainnya lagi on fire, Arteta lagi bagus, Bakayo Saka, luar biasa mainnya. Cuman pemain ini, gue masih nggak yakin dengan mentalnya pemain Arsenal di big match. Mentality game? Ya, kalau kita bicara lawan tim-tim kecil, berapa kali mereka tertinggal comeback menang. Ya. Tapi ini klub besar, lawannya besar, tekanan besar. Tapi kan lagi on fire, coach. Siapa Arsenal? Arsenal. Iya betul.
Tapi justru sekarang mereka harus menunjukkan mereka punya mental juara atau enggak. At least nggak boleh kalah. Draw, hasil yang terbaik? Gue akan cukup happy dengan hasil draw. Karena Liverpool, Arsenal itu kan game sisanya kan gila tuh ya. Masih harus ketemu City, Sama Chelsea. masih ketemu Chelsea. Ya. Chelsea pun sebagai tim nggak bisa diremehkan juga, coach ya. Kalau blendingnya lagi pas nih, Ya. Jadi tinggal hebat juga. berharap City ada keplesetnya. Sesimpel itu. oke. Pakai Next Parabola. Yakin nih bukan piring, kecil banget. Instalasi mudah, kualitas gambar jernih, gratis 100 channel terlengkap. Pakai Next Parabola jadi maksimal. Anything can happen. Of course, gua berharap Arsenal menang. Tapi sekarang yang harus ditunjukkan Arsenal adalah mental di lawan game-game tim besar. Iya. Ya. Lawan tim kecil mereka sudah buktikan. Walaupun tetap 3 points, Ya, tapi ini sangat penting untuk kedepannya. jadi ini deciding banget nih game ya. Karena selisih dengan City cuma 6 ya kalau salah ya. 5. 5. Ya. Kalau 2 game kalah tuh lewat ya. Termasuk game lawan City. Kalau game lawan City, kalau itu kekurangan tinggal 3 poin tuh. Tinggal selisih 2 poin doang. Ya, betul. Wow. 5 atau 8 City kurang 1 match. Kurang 1 game. Ya. Ntar gue cek dulu. Oke. Gue lupa. Ya intinya adalah Arsenal sekarang unggul 8 poin. Ya. Tapi unggul Ada tapi selisih. selisih 1 match. Satu match. Ya. Tapi kalau ngelihat City sekarang, waduh Koci, saya pikir nggak ada kelemahannya ya. Ya, but Kemarin dia nggak main, Haaland nggak main aja masih bisa ngamuk Koci. gini. Kita lihat ini beberapa kali di mana City ngamuk kiri kanan, habisnya seri lawan Nottingham Forest, Iya. kayak gitu-gitulah. Jadi anything can happen. Apalagi City juga masih fokus di FA Cup, masih fokus di Champions League. Ya. Masih Walaupun rotasinya bagus ya, karena ya. pemainnya bagus, bukan 3 kompetisi. Iya, bukan berarti City nggak ada keplesetnya, ya kan? This is EPL, anything can happen. Arsenal, Liverpool tinggal 1 kompetisi aja Koci. Tinggal bermain di EPL doang ya. Ya, Yang masih bermain 3 itu sekarang MU, MU terus apa? Sama City. City. Sama Ya, City. ya. MU udah menyelesaikan yang keempat dengan trofi. MU lawan Everton. Saya sekarang nggak yakin banget kalau MU main, Koci. Siapapun lawannya. Ya, karena MU ini kalau gue lihat ya terlalu tergantung sama Rashford dari sisi cetak gol. Dan juga terlalu mungkin pada Casemiro ya. Tiap kali Casemiro tidak ada, waduh, MU tuh kehilang dia balik, Casemiro, kan? kehilang Eriksen. Enggak, tapi Tinggal kan 1 game lagi. Oh, 1 game Satu lagi. game lagi. Lawan Everton dia masih belum bermain atau sebelum main. Itu pertama kali terjadi, Koci. Saya kasihan Casemiro. Dia tidak pernah, Koci, begini gitu. Iya. Satu kompetisi kena 2 Dua kartu kartu merah. merah. Yang dua-duanya tuh debatable tuh. Ya. Dua-duanya debatable tuh. Jadi menurut saya nggak tahu saya. Kan referee-nya di Inggris juga sekarang lagi banyak disorot juga ya kan. Ya itu udah tahunan. Referee Inggris itu emang sering nggak jelas lah. Cuman sangat kelihatan. Gue setuju bahwa tidak adanya Casemiro itu sangat berpengaruh. Dan tidak ada juga Eriksen. Kalau Eriksen masih bisa ditutupi iya. dengan diganti dengan Fred. Kalau ada Casemiro itu main bagus loh. Iya. Atau dengan Sabitzer, tapi nggak ada Casemiro itu ngaruh banget. Pengaruh banget. Tengahnya itu sering kosong. Makanya kemarin mereka menang 1-0, terutama di babak pertama ya. Babak pertama itu mereka main bagus. Tapi nggak ada finishingnya. Menurut gue ya, mereka lebih sabar ngepres Brentford. Babak kedua berubah. Brentford yang agresif, Brentford yang cetak peluang. Tapi Wah, gue deg-degan Coach. beruntung kualitasnya cuma Brentford sehingga mereka nggak bisa cetak gol. Iya. Berapa kali Tuninya dimatiin ya sama Martinez ya. berapa kali diselamatkan sama De Gea. Wow. Jadi kemarin itu ugly win. Gue bilang dari MU, but ugly win is a win. Tetap 3-0. Tetap 3 poin. 3 poin. Dan mereka butuh kepercayaan diri lagi. Apalagi ntar masih tampil tanpa si Casemiro. Cuma Everton is very poor loh. Harusnya sih bisa menang. Tapi Jadon Sancho itu, aduh, Coach, ini pemain yang 2 tahun dikejar MU mahal, I tapi think ini harus dijual. dijual lah.
Kayaknya udah dimasukin di list untuk dijual tuh. Gue bilang Sancho udah Selesai lah ya. Dia udah banyak dapat kesempatan ya. Nggak ada sekalipun dia main bagus. Overpriced. Sekalipun nggak main bagus, sangat overpriced. Sangat amat overpriced. Spurs juga kemarin mengecewakan ya, draw ya. Ya kalau Spurs gue nggak heran lah. Ya lu kan nyenengin banget lah. Gue seneng banget Spurs draw ya. Jadi karena supaya ini gue MU nomor 4 men. MU nomor 4 di atasin Newcastle. Kemarin Aduh. Newcastle menang, MU menang. Jadi poinnya sama, Poinnya cuman sama. match-nya lebih kurang. MU kan? Mas sama. Enggak. Sama coach. Masa sih? Sama 28. Bukan kurang MU. Enggak, dengan Spurs yang selisih satu. Dengan Arsenal. Dengan Arsenal ya selisih Satu, ya. dengan Spurs selisih satu. Ya, betul. Jadi kalau sama Spurs, semua. MU kalah, Spurs menang itu masih aman MU. Tapi waduh, masih ada 10 game lagi men. Dan Brentford itu luar biasa loh. Giant killer. Giant killer. Ya. Oke, Coach. Kita finish dulu. Kita berharap kita akan terus mendapatkan drama-drama karena drama udah terjadi bukan saja di lapangan ini, di luar lapangan juga tidak kalah menariknya ya. Kita akan jumpa lagi dalam episode kami selanjutnya masih bersama Jasai. Bye bye.